Selamat siang anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Gali Somantri dalam mata pelajaran sejarah peminatan ya mengenai materi ASEAN. Walaupun sudah siang, kita tetap harus semangat ya sekarang itu, walaupun hari udah panas, udah dari tadi belajar, udah apa, tapi kita tetap harus semangat. Nah, untuk anak-anak, Bapak juga tidak lupa akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Jadi kita itu harus menjaga protokol kesehatan supaya terhindar dari COVID kelas 12 IPS 3 ya. Untuk kelas 12 IPS 3 kepada KM Bapak harapkan sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Mangga kepada KM silahkan untuk pimpin doa teman-temannya ya. Baik, Bapak izin memimpin doa teman-teman. Jadi sebelum kita mulai pelajaran dengan Bapak Galih, baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga nanti dalam proses belajar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kepada KM Ahmad Sankaji yang sudah memimpin teman-temannya dalam berdoa. Nah, setelah berdoa kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu Bapak akan menanyakan. Bapak kan sudah share tuh di WA Group atau di Classroom kelas 12 IPS 3 mengenai presensi. Jadi presensi itu kalian itu harus mengisi Google Form yang isinya adalah daftar kehadiran kalian ya. Nah, di sana nanti ada presensi, lalu Bapak juga udah share LKPD di sana. Lalu tidak lupa Bapak juga sudah meng-share materi tentang video pembelajaran sekarang ya mengenai ASEAN. Nah, udah Bapak share hari sebelumnya mengenai materi ASEAN ini. Nah, udah kalian buka atau belum tuh materinya yang ada di YouTube tuh? Biasanya kan kalian itu senang dengan YouTube atau dengan video ya. Nah, udah Bapak share, lalu nanti sekarang tinggal Bapak jelaskan aja ya materi itu. Video ya besar Bapak. Nah, udah lihat ya. Nah, materinya itu tentang ASEAN ya. ASEAN itu singkatan dari bahasa Inggris Association of Southeast Asian Nation ya. Nah, ini ada link materinya ya yang kemarin Bapak share. Harus kalian lihat ya linknya supaya pemahaman kalian itu lebih jelas lagi, lebih paham lagi ya. Nah, ini yang tadi Bapak peringatkan, selalu jaga protokol kesehatan. Nah, ini ya, jadi kenapa sih kita itu harus belajar tentang ASEAN? Nah, kita itu dilihat dulu pembelajaran kali ini kita mengacu pada KD atau kompetensi dasar, yaitu 3.3 tentang menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi. Lalu KD keterampilannya 4.3-nya merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap ekonomi dan menyajikannya. Ya, jadi kalian itu harus bisa menyajikan ya dari KD yang akan kita pelajari sekarang itu. Nah, ini tujuannya bisa kalian baca sendiri, bahwa tujuan kita itu yang pertama bahwa kalian sebagai siswa diharapkan bisa untuk menganalisis latar belakang dari berdirinya ASEAN. Lalu kalian bisa untuk menelaah siapa sih tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Selanjutnya kalian juga bisa menganalisis peran aktif bangsa Indonesia dalam ASEAN. Dan yang terakhir itu kalian bisa mengevaluasi peran aktif bangsa Indonesia dan dampaknya. Apa sih dampak dari Indonesia aktif dalam ASEAN itu? Kalian diharapkan bisa mencapai hal-hal yang diinginkan dalam tujuan pembelajaran ini. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih ASEAN teh? Coba dari materi minggu sebelumnya kita belajar tentang GNB atau apa? GNB, ada yang tahu nggak GNB itu apa? Gerakan non-blok, Pak. Gerakan non-blok ya, Ucik ya. Apa sih gerakan non-blok teh? Coba Tidak memihak. Tidak memihak
gitu. Tidak memihak apa? Tidak memihak A, tidak Blok memihak B. barat sama blok timur kalau nggak Nah, salah. itu kemarin, Pak. tidak memihak blok barat dan blok timur, yaitu pelajaran kita waktu minggu kemarin. Jadi karena kita itu kan tadi sesuai dengan KD-nya bahwa kita itu sedang berada dalam masa perang dingin ya. Di sini itu kita itu sedang berada pada masa perang dingin. Maka ketika Indonesia pada masa perang dingin itu diawali dengan Indonesia itu mendirikan yang namanya GMB yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, kita masuk lagi ke minggu sekarang tentang ASEAN ya. Sebelum Bapak menerangkan, setelah kalian pelajari videonya pada malam sebelumnya, ada yang tahu nggak ASEAN teh apa sih? Coba Bapak pengen tahu. Eka, coba Eka, tahu nggak ASEAN teh apa? Menurut Eka ASEAN teh naon sih? Ibaratnya jenis apa ASEAN teh? Apa ya Pak? Setahu saya itu organisasi ya Pak. Kalau nggak salah Indonesia juga termasuk. Nah, organisasi apa ya? Apakah organisasi pramuka, PMR, OSIS atau apa ya Eka ya? Saya Pak. Ya, so apa? Organisasi apa sih ASEAN itu? Organisasi negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Nah, organisasi negara-negara ya yang ada di Asia sebelah tenggara. Jadi negara-negara yang ada di Asia bagian tenggara ya, Asia Tenggara itu ternyata punya organisasi sendiri ya. Mereka itu namanya ASEAN. Nah, kita pelajari di sini masuk ke latar belakang dari ASEAN. Nah, apa sih ASEAN itu? Apa sih latar belakangnya? Yang pertama itu selain karena kita sama-sama ada di Asia bagian tenggara ya, kita juga kenapa ASEAN didirikan itu yang pertama itu adanya kesamaan budaya. Jadi kita itu adanya kesamaan budaya kayak orang Indonesia, orang Malaysia. Penjelasan yang Bapak sampaikan tentang ASEAN ya. Nah, maka ini tugas kalian sesuai LKPD yang Bapak perlihatkan di kelas dan berdiskusi. Nanti Bapak harapkan kalian mengumpulkan tugas diskusinya itu mungkin bisa lewat HP ya. Di HP itu kalian bisa di screenshot ya. Coba Bapak mau tanya sama satu perwakilan kelompok mengenai hasil diskusinya ya kepada Iqbal. Coba Iqbal, kira-kira hasil diskusinya apa kelompok Iqbal? Sedikit aja Bapak supaya Bapak tahu ya gambarannya. Kalau berdasarkan pertanyaannya kan tadi kenapa Indonesia Pak ya harus masuk ASEAN? Iya, harus menurut saya tadi seperti yang sudah didiskusikan, terus yang Bapak juga sudah perlihatkan di PowerPoint, itu karena negara kita adalah negara paling besar Pak di ASEAN. Jadi jadi tidak mungkin kalau seandainya negara paling besar, paling luas di ASEAN, jumlah penduduknya paling banyak di ASEAN, masa tidak ikut bergabung di ASEAN gitu. Jadi secara, kalau saya meminjam istilah dari Bapak, politiknya mungkin Pak ya. Intinya kita harus gabung. Itu aja Pak dari saya. Pada Iqbal sudah bisa untuk mau Bapak akan tutup. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau minta refleksi, atau refleksi itu kesimpulan lah. Kira-kira nih kita itu belajar ASEAN, apa sih yang kalian hasilkan dari belajar ASEAN itu? Gua mau tanya kepada Maman, coba Maman, tahu nggak pasti nilai yang terkandung dari kita belajar ASEAN sekarang itu berguna atau enggak ya? Menurut saya berguna Pak. Dengan kita bisa bekerja sama dengan negara lain, artinya kita dipercaya sama negara tersebut, dan juga kita bisa saling memberi bantuan kepada negara tersebut. Nah, dengan kita bergabung dengan ASEAN, artinya kita dipercaya untuk menjadi bagian dari negara-negara Asia Tenggara. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak juga minta kepada kelompok membuat mind mapping. Jangan lupa minggu selanjutnya kita akan bertemu lagi di pelajaran sejarah peminatan dengan materi tentang negara, bukan negara ya, kerjasama antara negara utara dan selatan. Nah itu
mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada yang belum mengerti atau penjelasan Bapak kurang terlalu cepat ya. Dicukupkan aja deh Bapak. Jangan lupa kepada KM untuk sebelum kita beres pelajaran kita berdoa dulu. Silakan pimpin dulu. Ya. Terima kasih Bapak atas informasi materinya, sangat bermanfaat buat kita semua Bapak. Kita jadi tahu tentang ASEAN. Oke teman-teman, mengakhiri pelajaran dengan Bapak Galih, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk KM Ahmad Gaji ya. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.